KOFO Cup sebagai ajang pemanasan peserta V-League Wanita 2024 hingga 2025 Korea Selatan. KOFO Cup akan segera dimulai. Dari 8 peserta, ada 7 peserta Liga Korea Selatan yang nantinya setelah event ini akan lanjut berjibaku di V-League 2024 hingga 2025. Hasil dari KOFO Cup memang tidak berpengaruh terhadap hasil V-League 2024 hingga 2025. Tetapi performa dan kemampuan masing-masing tim akan terlihat pada saat KOFO Cup diselenggarakan. Hasil dari pertandingan KOFO Cup dapat dijadikan acuan pelatih untuk evaluasi dalam rangka pertandingan V-League 2 minggu selanjutnya. Berikut prediksi kemampuan tim yang akan berlaga pada hari pertama dan hari kedua KOFO Cup pada tanggal 29 dan 30 September. Di mana yang akan bertanding adalah tanggal 29 September GS Chalters versus Hipas pukul 11.30 WIB. Hillsate versus iPapers pukul 14 WIB. Tanggal 30 September jam 13.30 WIB Pink Spider versus Aranmar Yamagata. Jam 17.00 WIB. Pertandingan antara tim IBK Altos versus Megatron Team, Respart. Mari kita ikuti prediksi dan kekuatan masing-masing tim. Let's check out. Prediksi pertandingan antara GS Chalters versus Hipas Expressway. Pertandingan antara penghuni klasemen ke-4 GS Chalters dan penghuni ke-6 klasemen ini akan mengawali dimulainya event KOFO Cup Putri 2024. GS Chalters masih memiliki seorang Giselle Silva yang pada V-League tahun kemarin adalah pemegang top scorer. Opposite hitter ini akan merepotkan bloker lawan. Hipas Expressway harus memiliki jangkauan lompatan yang bisa menutup Giselle Silva, sehingga dapat meredam spike-spike keras speaker GS Chalters tersebut. GS Chalters secara klasemen lebih diunggulkan dibandingkan sang lawan Hipas. Selain itu, pensiunnya middle blocker veteran seperti Jeng Dayong dan Han Suji juga menambah masalah. Satu-satunya kabar baik bagi tim adalah Giselle Silva, yang memilih bertahan di GS Chalters. Ia pemain asing yang menduduki peringkat pertama dalam hal perolehan poin. Dibandingkan musim 2023 hingga 2024, basis pemain GS Chalters menyusut drastis. 5 pemain meninggalkan tim, termasuk 2 pemain nasional aktif yang digantikan 2 pemain prospek. Kekurangan ini juga terlihat di sektor pertahanan akhir setelah kepergian Libro Handahi. Saat ini, GS Chalters hanya memiliki Han Sujin dan Yugaram, yang baru memasuki musim rookie-nya sebagai Libro. Meskipun demikian, Liang Taek optimis. Ia yakin Silva dan pemain asing lainnya, Stephanie Weiler, dapat tampil bagus dan membawa tim meraih hasil positif. Tahun ini, Korea Expressway Corporation Hipas akan menunjukkan formasi baru dengan segitiga penyerangan yang terdiri dari Nikolova, Batista, dan Kang Sophie. Duet middle blocker utama Bayuna dan Kim Sebin, serta setter utama Lee Yunjeng masih dipertahankan. Di posisi libero utama, Lim Myong-oke tetap diandalkan, dengan libero cadangan Moon Jae-won yang setia bersama tim sejak musim 2011 hingga 2012. Alasan dibalik pergantian pemain asing dan pola permainan. Tim Hipas tidak memperpanjang kontrak Vanja Bukilic, Serbia, dan memilih pemain asing baru, Merlin Nikolova, Bulgaria. Menurut pelatih Kim Jong-min, Nikolova memiliki postur atletis yang bagus, pergerakan yang lincah, dan kecerdasan dalam bermain. Ia terkesan dengan servis kuat dan ritme serangan Nikolova yang mengesankan. Perubahan itu mendorong Hipas untuk beralih ke sistem bola voli baru, dengan fokus pada bola-bola rendah dan cepat. Hal ini dikarenakan tim memiliki rata-rata tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan tim lain. Pemain baru Yuniska Robles Batista dan Kang Sophie, outside hitter, diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dengan pola baru ini. Batista fleksibel dengan bola-bola pendek dan cepat, dan Sophie sudah terbiasa dengan sistem ini di tim sebelumnya. Namun, Nikolova mungkin akan sedikit kesulitan karena tingginya yang hanya 183 cm dan statusnya sebagai pemain kidal. Hal ini membutuhkan penyesuaian dari setter dalam memberikan umpan. Pelatih Kim Jong-min optimis dapat membangun formasi segitiga yang diinginkan dengan 2 opposite speaker-nya.
Prediksi pertandingan antara Hillstate pada pukul 14.00 WIB. Antara pemuncak klasemen tahun lalu Hyundai Hillstate versus iPapers kemungkinan akan dimenangkan oleh Hillstate. Keperkasaan Moma Basoko dan kawan-kawan tentunya tidak gampang terkalahkan. Di beberapa kali pertemuan Hillstate lebih banyak memenangkan pertandingan. iPapers hanya menang beberapa kali. Kehadiran Zhuang Yu dan Farfara, pemain baru di iPapers, diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih positif. 2 tahun iPapers menjadi juru kunci Felix. Sedangkan lawan yang akan dihadapi di Kovo pada tanggal 29 September adalah juara Felix. Prediksi probabilitas atau kemungkinan menang pertandingan adalah 70 Hillstate dan 30 iPapers. Red Spark dalam pertandingan perdana Kovo Cup 2024. Berhadapan dengan IBK Altos pada pukul 17.00 WIB. Dalam duel tersebut Megawati dan Vanja Bukilic dapat ikut ambil bagian. Perutaran berubah sesuai aturan yang berlaku tahun 2024. Red Spark sebagai penghuni klasemen 3 Felix akan bertemu penghuni 5 klasemen IBK Altos. Dalam 3 laga terakhir Red Spark memenangkan 2 pertandingan dan IBK Altos sekali menang. Di laga yang penuh dengan syarat pembuktian ini, Megawati dan kawan-kawan akan menghadapi Lee Suyang yang mendapat kontrak baru di IBK Altos. Sang kapten tim Red Spark Lee Suyang akan menjadi lawan di laga Kovo karena transfer pemain. Secara materi, pemain Red Spark memiliki tukang gedor yang lengkap. Baik opposite hitter dan middle blocker, hal ini harus dapat diimbangi pertahanan yang lebih bagus. Red Spark memiliki peluang menang sama besar dibandingkan lawannya IBK Altos. Perlu diketahui IBK Altos selain mendapatkan amunisi baru Lee Suyang, ada juga setter asal Cina, Sintong Chen. Kemudian, opposite asal Ukraina, Victoria Danchak. Ada pula model blocker Lee Jo Ah yang didatangkan dari Pink Speeders, tim yang mengagalkan upaya Red Sparks ke Grand Final Liga Voli Putri Korea musim lalu. Kedua tim memiliki kans untuk menang. Pada Felix mungkin IBK Altos hanya sampai peringkat 5. Tetapi IBK Altos saat ini memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengejutkan Red Spark. Sehingga hal ini mungkin sudah menjadi antisipasi oleh Ko Hee-jin dalam mengkomanda Megawati dan kawan-kawan untuk bisa meredam dan menjinakkan sepak terjang skuad baru IBK Altos. Prediksi pertandingan antara Pink Spider versus Aranmare Yamagata. Pertandingan akan dimulai pada pukul 14.30 WIB. Di antara kedua tim sebenarnya lebih murni ke warming up atau mencoba kekuatan tim. Meskipun ada Piala Kovo Cup yang diperebutkan, tetapi Pink Spider kurang diuntungkan dalam laga ini. Sebagai runner-up Felix 2023 hingga 2024, tentunya Pink Spider ingin mencoba di awal dan akhir pertandingan akan berlaga menghadapi seluruh peserta Felix. Pink Spider masih dengan beberapa skuad lamanya akan mencoba mengejar juara yang sempat terlewatkan pada Felix 2023 hingga 2024. Aranmare adalah tim bola voli wanita yang berbasis di Sakata, Yamagata, Jepang. Aranmare bermain di Felix Divisi 1. Klub ini didirikan pada tahun 2015, dan pemilik tim adalah Shinichi Tamagami dari Prestige International. Aranmare Yamagata datang sebagai undangan dalam rangka Kovo Cup 2024 di Korea Selatan. Klub voli ini tahun 2020 sebagai peringkat 3 Felix Jepang. Kabar terbaru jelang Kovo Cup, Kim Yeon-kong sang kapten Pink Speeders bakal minim bermain. Idola Megawati Hangestri yang merupakan andalan Pink Speeders itu akan lebih banyak diistirahatkan musim ini mengingat kondisi fisiknya. Minim bermain termasuk siasat pelatih Pink Speeders, Marcelo Abundanza, yang tengah mencari penerus Kim Yeon-kong ke depannya. Strategi tersebut juga diiringi dengan misi merebut gelar juara yang luput didapat Pink Speeders musim lalu, karena kalah dari Hyundai Hillstate. Mengurangi beban Kim Yeon-kong adalah bagian terpenting dalam manajemen liga, kata Abundanza dilansir Naver Sports. Saya berharap para outside hitter kami akan berkembang pesat, sehingga mereka dapat bermain menggantikan Kim Yeon-kong sesekali, jikatanya menambahkan. Dari kacamata Abundanza, akan sulit bagi Kaya untuk bermain di semua pertandingan Liga Voli Korea musim ini. Sehingga dia akan mengatur sedemikian rupa agar sang pemain andalan tetap fit jika Pink Speeders bisa melaju ke playoff atau final. Akan sulit baginya, Kim Yeon-kong,
untuk bermain di setiap pertandingan seperti musim lalu. Setelah bermain di semua pertandingan liga dan bermain di babak playoff dan kejuaraan final, ia pasti akan kelelahan di akhir pertandingan, jepapar Abondanza. Apapun ceritanya menurut Mimin, bahwa seorang atlet didatangkan atau dikontrak tim adalah untuk meramaikan pertandingan KOFO Cup maupun V-League. Sehingga kemenangan dari putaran demi putaran adalah suatu keharusan. Sehingga menjadi juara regular dan musim adalah gol dari setiap pertandingan. So let's begin the game. Let's check this out.